Ketika kesombongan seorang CEO cantik bertemu dengan kejujuran seorang sales rendahan, apa yang akan terjadi? Dihina di depan semua orang, dicap tidak tahu apa-apa soal bisnis, dan diberi tantangan mustahil yang mempertaruhkan pekerjaannya. Inilah kisah ala Maulana, seorang pria sederhana yang diremehkan, namun di tangannya mungkin tersimpan kunci penyelamat sebuah perusahaan raksasa yang sedang diambang kehancuran. Mampukah ia mengubah hinaan menjadi sebuah tepuk tangan? Ataukah ia akan hancur dan terlempar dari gemerlapnya dunia korporasi Jakarta? Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Ken Arok Productions ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan berikan komentar terbaik kalian. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga rezekinya dilancarkan, badannya disehatkan, hidupnya selalu penuh berkah dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian nonton cerita ini dari daerah mana saja? Siapa tahu doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, mari kita mulai babak pertama dari kisah ini. Di lantai 52 sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang diatur di suhu terendah, melainkan karena atmosfer beku yang menyelimuti ruang rapat utama PT Adijaya Pangan. Di luar jendela kaca raksasa, lanskap kota Jakarta membentang megah, dengan Monas yang tampak kecil di kejauhan. Namun, tak seorang pun di dalam ruangan itu yang berani menikmati pemandangan tersebut. Semua mata tertuju pada satu titik, ujung meja rapat yang diduduki oleh sang nahoda perusahaan, Arima Prameswara. Arima, dalam balutan blazer putih gading seharga puluhan juta rupiah, duduk dengan punggung tegak lurus. Wajahnya yang cantik dan biasanya menjadi sampul majalah bisnis, kini terlihat keras seperti pualam. Tatapan matanya yang tajam, bak mata elang, menyapu satu persatu wajah para kepala divisi yang duduk di hadapannya. Sun. Hanya terdengar dengung pelan proyektor yang menampilkan sebuah grafik berwarna merah darah yang menukik tajam ke bawah. Itu adalah grafik penjualan Mahkota Blend, produk kopi instan premium yang menjadi proyek ambisius pertama Arima sejak ia mengambil alih kursi CEO. 7 miliar rupiah. Suara Arima memecah keheningan. Dingin, datar, namun syarat akan kekecewaan yang mendalam. Biaya peluncuran, iklan di televisi, billboard di jalan-jalan utama, membayar influencer. 7 miliar rupiah kita bakar hanya untuk menghasilkan angka penjualan yang bahkan tidak bisa menutupi biaya cetak kemasannya. Semua kepala divisi menunduk, tak berani menatap langsung ke arah sang CEO. Terutama Gunawan, kepala divisi pemasaran. Pria parlente yang biasanya paling vokal dan penuh percaya diri itu, kini tampak seperti kehilangan semua pesonanya. Keningnya berkeringat, dan ia sibuk membolak-balik lembaran laporan di hadapannya, seolah mencari keajaiban di antara tumpukan angka-angka buruk itu. Arima meletakkan pulpen mahalnya ke atas meja dengan satu hentakan pelan, namun suaranya terdengar seperti ledakan di ruangan yang senyap itu. Gunawan, ini adalah idemu, strategimu. Kau bilang, target pasar kita adalah kelas A, para eksekutif muda di kota metropolitan. Kau bilang kemasan kita yang minimalis dan berstandar internasional akan menarik minat mereka. Sekarang, jelaskan padaku di mana salahnya. Gunawan mengangkat wajahnya dengan ragu. Maaf, Bu Arima. Sepertinya kondisi pasar sedang tidak bisa diprediksi. Kompetitor juga sedang gencar-gencarnya melakukan promosi. Mungkin kita hanya butuh waktu lebih lama agar pasar bisa menerima produk kita. Ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar, mencari-cari alasan paling aman. Arima tersenyum sinis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Waktu? Berapa lama lagi waktu yang kau butuhkan? Sampai Dewan Komisaris menendang kita semua dari gedung ini? Proyek ini adalah pertaruhan nama baik saya. Reputasi perusahaan. Dan kalian semua memberiku sebuah kegagalan yang memalukan. Suaranya mulai meninggi, setiap kata menjadi cambuk yang menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Badai di ruang rapat itu baru saja dimulai. Para petinggi perusahaan, dengan gaji ratusan juta rupiah, hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mereka sibuk merancang strategi di atas kertas, berdebat dengan teori-teori pemasaran canggih, tanpa menyadari bahwa jawaban yang mereka cari sesungguhnya tidak ada di ruangan mewah itu.
Jawaban itu ada di luar sana, di tengah hiruk-pikuk pasar, di ganggang sempit, di warung-warung kelontong, di tempat di mana kopi bukan sekadar gaya hidup, melainkan bagian dari denyut nadi kehidupan sehari-hari. Dan di sanalah, seorang sales junior bernama Alam Maulana sedang mendengarkan suara-suara yang tak pernah sampai ke lantai 52. Jauh dari dinginnya ruang rapat ber-AC di jantung segitiga emas Jakarta, di sebuah sudut padat di kawasan Johar Baru, matahari siang terasa membakar ubun-ubun. Panasnya aspal seolah menguap, bercampur dengan aroma masakan dari warteg sebelah dan asap knalpot dari sepeda motor yang tak henti-hentinya berlalu lalang. Disinilah medan perang sesungguhnya bagi seorang sales lapangan. Disinilah, Alam Maulana sedang bertugas. Kemeja kerjanya yang berwarna biru muda sudah sedikit lepek karena keringat. Ia baru saja memarkirkan motor bebeknya yang setia di depan sebuah warung kelontong sederhana milik Ibu Siti. Warung itu tidak besar, namun penuh sesak dengan segala macam barang kebutuhan, dari rentengan sampo, tumpukan mie instan, hingga galon air mineral. Di antara semua produk yang familiar itu, terselip satu box display produk, Mahkota Blend, yang tampak begitu asing dan canggung. Masih penuh isinya, tak tersentuh, dan mulai berdebu. Alam menyunggingkan senyum ramahnya, meskipun ia sudah tahu jawaban apa yang akan ia dapatkan. "Siang, Bu Siti. Bagaimana kabarnya? Saya Alam, dari Kopi Mahkota." Ibu Siti, wanita parubaya yang sedang sibuk melayani pembeli, hanya melirik sekilas ke arah Alam lalu ke boks kopi di etalasenya. Setelah pembelinya pergi, ia menghela napas panjang. "Sama aja, Mas Alam. Nih, lihat sendiri. Jangankan laku, ditanya aja nggak. Udah sebulan ini saya pajang di depan, cuma jadi penambah sempit warung saya aja," keluhnya dengan nada jujur khas seorang pedagang. Alam mengangguk penuh pengertian, ia mengeluarkan buku catatan kecil dan sebuah pulpen dari saku kemejanya. "Boleh saya tahu sekali lagi, Bu, kira-kira kenapa ya? Kok nggak ada yang minat?" tanyanya dengan sabar. Ini bukan pertama kalinya ia menanyakan hal ini pada Ibu Siti. "Mas Alam ini gimana sih? Kan udah saya bilangin dari kemarin-kemarin," kata Ibu Siti sambil mengelap meja kayunya. "Pertama, harga. Harga segitu buat satu sachet. Mending warga sini beli kopi kapal api, dapat 3. Sisanya bisa buat beli gorengan. Kita di sini mikirnya buat perut kenyang dulu, Mas, bukan buat gaya-gayaan." Alam terus menulis. Setiap kata dari Ibu Siti adalah data yang lebih berharga dari riset pasar manapun. "Kedua, lihat deh bungkusnya," lanjut Ibu Siti sambil menunjuk kemasan, Mahkota Blend, yang berwarna hitam elegan dengan tulisan emas. "Ini MAH bungkus kopi buat orang-orang kaya di Mall Pondok Indah sana. Orang sini lihatnya aja udah takut duluan, dikira harganya selangit. Nggak merakyat, Mas. Soal rasa bagaimana, Bu? Ibu sendiri kan sudah coba sampelnya waktu itu." Ibu Siti terdiam sejenak, seperti mencari kata yang pas. "Rasanya aneh, Mas. Terlalu enteng, ada asem-asemnya dikit. Lidah orang sini tuh sukanya kopi yang pahit, kental, manis, tubruk sekalian ampas-ampasnya. Yang bisa bikin melek sampai malam buat nonton bola atau kerja lembur. Kopi sampean ini, saya minum malah jadi ngantuk. Jelasnya tanpa tedeng aling-aling." Alam tersenyum tipis mendengar kejujuran itu. Semua keluhan Ibu Siti sama persis dengan yang ia dengar dari puluhan pemilik warung lainnya di Tanah Abang, di Manggarai, hingga di ganggang sempit Jatinegara. Harganya kemahalan, kemasannya terlalu mewah, rasanya tidak cocok. 3 dosa utama yang tidak pernah terdeteksi oleh para petinggi di kantornya. Ia melihat poster mahal, Mahkota Blend, yang tertempel di dinding warung, menampilkan model pria tampan yang sedang menikmati kopi di balkon apartemen mewah. Sebuah gambaran yang begitu jauh, begitu berjarak dari kenyataan yang ia hadapi setiap hari. Ia menutup buku catatannya. Halaman-halaman buku itu telah penuh dengan suara-suara rakyat kecil yang terabaikan. Suara-suara yang nilainya jauh melebihi laporan-laporan tebal dan presentasi PowerPoint yang dipuja-puja di kantor pusat. Sebuah percikan api mulai menyala di dalam hatinya. Rasa lelah dan frustrasinya perlahan berubah menjadi sebuah tekad. Ia tidak bisa lagi hanya diam dan menulis laporan yang mungkin tak akan pernah dibaca. Tidak, suara-suara ini harus didengar. Kebenaran ini harus sampai ke lantai 52, dengan atau tanpa persetujuan atasannya.
2 hari setelah pertemuannya dengan Ibu Siti, PT Adijaya Pangan menggelar sebuah rapat umum darurat. Bukan lagi di ruang rapat eksklusif di lantai 52, melainkan di auditorium utama yang megah di lantai 10, yang mampu menampung seluruh divisi penjualan dan pemasaran. Ratusan karyawan duduk di kursi mereka, wajah-wajah mereka tegang dan penuh tanda tanya. Kegagalan, Mahkota Blend, telah menjadi hantu yang gentayangan di setiap sudut kantor. Pemotongan bonus dan evaluasi kinerja besar-besaran santer terdengar, membuat semua orang cemas akan nasib mereka. Alam Maulana duduk di salah satu barisan paling belakang, nyaris tak terlihat, memeluk tas lempangnya yang berisi buku catatan kecil yang kini terasa begitu berat. Di atas panggung, Arima Prameswara berdiri di belakang podium dengan anggunnya. Di sisinya, Gunawan dan para manajer lain berjejer, memasang wajah serius yang dibuat-buat. Arima baru saja menyelesaikan pidatonya yang berisi jargon-jargon korporasi, meningkatkan sinergi, berpikir out of the box, mempertajam penetrasi pasar, kata-kata indah yang terdengar kosong dan hampa bagi para staf lapangan yang setiap hari berhadapan langsung dengan penolakan konsumen. Alam bisa merasakan kegelisahan rekan-rekan sales di sekitarnya. Mereka semua tahu masalah sebenarnya, tapi siapa yang berani bersuara? Melawan manajemen sama saja dengan bunuh diri karir. Oleh karena itu, saya minta semua tim untuk bekerja 2 kali lebih keras. Tunjukkan loyalitas kalian pada perusahaan. Arima menutup pidatonya. Ia kemudian menatap ke arah lautan karyawannya dan melontarkan pertanyaan formalitas yang biasa diucapkan para petinggi. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Hening. Seperti yang sudah diduga. Tak ada satupun tangan yang terangkat. Pertanyaan itu hanyalah basa-basi, dan semua orang tahu itu. Para sales hanya ingin rapat ini segera berakhir agar mereka bisa kembali ke lapangan, ke medan perang mereka yang sesungguhnya. Jantung Alam berdebar kencang, tangannya terasa dingin. Di benaknya terngiang kembali suara Ibu Siti, suara para pemilik warung, keluhan para pedagang pasar. Mereka adalah konsumen, raja yang suaranya justru tak pernah sampai ke telinga para penguasa di istana kaca ini. Alam meremas buku catatannya. Rasa takutnya berkelahi hebat dengan rasa tanggung jawabnya. Arima sudah bersiap untuk meninggalkan podium. Baik, jika tidak Tunggu, Bu. Sebuah suara memecah keheningan. Tidak keras, namun cukup jelas untuk membuat seluruh isi auditorium menoleh ke sumber suara di barisan belakang. Itu suara Alam. Dengan lutut yang sedikit gemetar, ia perlahan berdiri dari kursinya. Ratusan pasang mata kini menatapnya. Sebagian kaget, sebagian penasaran, dan atasannya menatapnya dengan tatapan horor. Arima di atas panggung menyipitkan matanya, mencoba mengenali siapa karyawan biasa yang berani memotong ucapannya. Ya? Siapa Anda? Tanyanya dengan nada dingin dan sedikit terganggu. Maaf, Bu Arima. Nama saya Alam Maulana, dari tim sales lapangan area Jakarta Pusat, ucap Alam. Suaranya berusaha ia jaga agar tetap stabil. Saya ada pertanyaan sekaligus masukan, Bu. Gunawan yang berada di atas panggung langsung menatap Alam dengan tatapan membunuh. Seolah berkata, habislah kau setelah ini. Tapi Alam tidak gentar. Ia sudah mengambil keputusan. Silakan, jawab Arima singkat, nadanya jelas menunjukkan ia tidak punya banyak waktu untuk ini. Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf jika ucapan saya kurang berkenan, Alam memulai. Selama sebulan terakhir, saya dan teman-teman sales lapangan lainnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjual Mahkota Blend. Kami sudah mengikuti semua strategi yang diarahkan oleh manajemen. Tapi, Bu, strategi kita di atas kertas mungkin sudah sempurna, namun di lapangan, di warung-warung kecil tempat ujung tombak penjualan kita berada, kenyataannya sangat berbeda. Suasana di auditorium menjadi semakin tegang. Alam melanjutkan, suaranya kini lebih mantap dan penuh keyakinan. Konsumen kita di sana, Bu, mereka tidak menolak produk kita karena tidak melihat iklannya. Mereka menolaknya karena 3 hal utama. Harganya tidak terjangkau bagi mereka, kemasannya terlalu mewah sehingga mereka takut untuk mencoba, dan yang terpenting, rasanya tidak sesuai dengan selera kopi yang mereka minum setiap hari. Ini bukan opini saya, Bu. Ini adalah suara mereka, suara puluhan pedagang dan pembeli yang saya temui langsung setiap hari. Sebuah interupsi yang menggemparkan.
Seorang sales junior baru saja membedah kegagalan sebuah proyek miliaran rupiah di depan semua orang, tepat di hadapan sang CEO. Seluruh ruangan senyap, menahan napas. Wajah Arima Prameswara yang tadinya dingin dan angkuh, kini berubah menjadi ekspresi kaget yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap lekat pada sosok Alam Maulana, pria sederhana di barisan belakang itu, yang baru saja menyalakan api di tengah-tengah rapat yang seharusnya berjalan tenang dan aman. Keheningan yang mencekam di dalam auditorium pecah bukan oleh suara Arima, melainkan oleh suara Gunawan yang penuh amarah. Merasa strateginya yang bernilai miliaran rupiah baru saja ditelanjangi di depan umum oleh seorang bawahan, wajahnya memerah pada menahan malu dan murka. Ia merebut mikrofon dari podium terdekat dan menunjuk lurus ke arah Alam. "Anda ini siapa berani bicara seperti itu?" Hardik Gunawan, suaranya menggema. "Anda cuma seorang sales lapangan. Tahu apa Anda soal brand strategi, market positioning, dan riset skala nasional yang sudah kami lakukan? Tugas Anda itu hanya menjual, bukan menganalisis. Jangan-jangan Anda hanya mencari-cari alasan karena tidak mencapai target penjualan, lalu menyalahkan strategi perusahaan." Tuduhan itu kejam dan langsung ke intinya. Beberapa manajer lain yang duduk di barisan depan mengangguk-angguk setuju, ikut melemparkan tatapan sinis ke arah Alam. Mereka adalah bagian dari tim yang merancang kegagalan ini, dan sekarang mereka menemukan kambing hitam yang sempurna untuk disalahkan. Alam hanya bisa berdiri diam di tempatnya, menjadi pusat perhatian dan cemoohan. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya terasa keluh. Namun, sebelum Gunawan sempat melanjutkan serangannya, sebuah suara dingin menghentikannya. "Cukup, Gunawan." Itu adalah suara Arima Prameswara. Ia bahkan tidak perlu berteriak. Dua kata itu diucapkan dengan nada rendah yang tajam, cukup untuk membuat Gunawan langsung terdiam 1000 bahasa. Arima perlahan berjalan dari belakang podium ke tepi panggung, tatapannya terkunci pada Alam Maulana. Seluruh karyawan menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang Ratu Singa telah terluka harga dirinya, dan semua orang tahu, ia akan menerkam. Arima menatap Alam dari atas panggung, sebuah tatapan superioritas yang menusuk. Di dalam benaknya, amarah dan rasa malu bergejolak. Beraninya seorang karyawan rendahan mempermalukannya seperti ini. Tapi di sisi lain, ada sebersit rasa penasaran yang aneh. Pria di hadapannya ini tidak bicara dengan jargon kosong. Ia bicara dengan data lapangan, meskipun data itu kasar dan tidak diolah secara profesional. Namun, egonya sebagai seorang CEO tidak bisa menerima pembangkangan publik seperti ini. Ia harus menegakkan kembali wibawanya. "Alam Maulana," panggil Arima, namanya disebut dengan penekanan yang dingin. "Jadi, menurutmu, kamu lebih pintar dari satu divisi pemasaran yang berisi orang-orang lulusan terbaik? Menurutmu, strategimu yang didapat dari obrolan warung kopi itu lebih hebat dari riset miliaran rupiah kami?" Alam menelan ludah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Bukan begitu maksud saya, Bu. Maksud saya adalah..." "Saya tidak peduli apa maksudmu," potong Arima cepat. Matanya berkilat menantang. "Kamu sudah berani bicara di depan semua orang. Sekarang, buktikan ucapanmu itu. Jangan hanya jadi pahlawan yang pandai mengkritik." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap dan menebar teror di seluruh ruangan. "Baiklah. Saya beri kamu kesempatan," lanjut Arima, suaranya kini terdengar seperti vonis hakim. "Saya tantang kamu. Kamu bilang kamu tahu apa yang konsumen mau? Kamu bilang strategi kami salah? Buktikan. Saya beri kamu waktu 30 hari. Saya akan berikan kamu budget operasional standar, sama seperti sales lainnya, tidak lebih. Dalam 30 hari, gunakan metodemu itu, strategi, warung kopi MU itu, dan jual mahkota blend. Jika kamu berhasil membuat angka penjualan yang signifikan, yang bisa membuat saya terkesan, maka saat itu juga, kursi manajer pengembangan pasar akan menjadi milikmu." Tawaran itu membuat seisi ruangan terkesiap. Namun, Arima belum selesai. "Tapi," lanjutnya, dengan senyum sinis yang mengerikan, "jika dalam 30 hari kamu gagal, atau hasilnya biasa-biasa saja dan tidak sesuai dengan bualanmu tadi, maka detik itu juga, kamu angkat kaki dari perusahaan ini. Mengerti? Kamu dipecat. Tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi.
Kamu akan saya blacklist dari industri ini. Bagaimana? Berani terima tantanganku? Sebuah tantangan yang mustahil. Sebuah pertaruhan antara jabatan manajer atau kehancuran karir total. Seluruh mata kini kembali tertuju pada Alam. Inilah momen penentuannya. Mundur berarti dicap sebagai pengecut pembual, maju berarti berjalan di atas tali di atas jurang api. Setelah hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Alam mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Arima Prameswara. Saya terima tantangannya, Bu. Jawaban singkat yang menggemparkan itu menutup rapat umum hari itu. Arima langsung berbalik dan meninggalkan panggung tanpa berkata apa-apa lagi. Para karyawan mulai bubar dengan bisik-bisik yang riuh. Dan di sana, di tengah auditorium yang mulai kosong, Alam Maulana berdiri seorang diri. Beban tantangan yang mustahil itu kini terasa menghimpit pundaknya. Ia baru saja mempertaruhkan segalanya hanya dengan 3 kata. Begitu rapat umum dibubarkan, Alam Maulana berjalan gontai kembali ke mejanya di area open space untuk tim sales. Perjalanannya melewati lorong-lorong kantor yang terasa lebih panjang dari biasanya. Suara bisik-bisik mengikuti setiap langkahnya. Rekan-rekan yang tadinya biasa menyapanya dengan akrab, kini pura-pura sibuk menatap layar monitor, atau tiba-tiba menemukan hal penting untuk dibicarakan dengan teman di sebelahnya. Tatapan mereka beragam. Ada yang kasihan, ada yang mencibir, namun tak ada satupun yang menghampiri untuk sekadar memberikan tepukan dukungan di bahu. Alam seolah menjadi penderita penyakit menular yang harus dijauhi semua orang. Meja kerjanya, yang terletak di sudut ruangan, kini terasa seperti sebuah pulau terpencil di tengah samudra kebisuan. Ia baru saja duduk, mencoba menenangkan debar jantungnya, ketika atasannya, Pak Heru, datang menghampiri. Wajahnya tampak kusut dan lelah. Alam, ikut ke ruangan saya. Sekarang, ucapnya singkat, tanpa menatap mata Alam. Di dalam ruangan kecil yang pengap, Pak Heru tidak menyuruhnya duduk. Ia hanya berdiri sambil memijat pelipisnya. Alam, saya tidak tahu harus bilang apa sama kamu, keluhnya. Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bukan cuma menampar wajah Pak Gunawan, tapi juga wajah Bu Arima di depan ratusan orang. Kamu membuat posisi saya sebagai atasanmu jadi sangat sulit. Tapi, Pak, saya hanya menyampaikan kebenaran di lapangan. Potong Alam mencoba membela diri. Kebenaran tidak selamanya harus diucapkan dengan cara seperti itu di dunia korporat. Alam, bentak Pak Heru, tak bisa lagi menahan frustrasinya. Dengar, mulai hari ini, selama 30 hari ke depan, kamu mengerjakan proyek khusus dari Bu CEO. Jangan harap ada bantuan dari saya atau dari tim. Kami semua punya target sendiri yang harus dikejar. Kamu sendirian dalam hal ini. Paham? Itulah vonisnya. Ia tidak dipecat, tetapi ia dikucilkan secara resmi. Alam hanya bisa mengangguk pelan. Setelah kembali ke mejanya, perasaan sepi itu semakin menjadi-jadi. Adrenalin dari keberaniannya di auditorium tadi sudah sepenuhnya sirna, digantikan oleh rasa gentar dan sepi yang menusuk. Ia menatap sebuah foto kecil di sudut mejanya, foto kedua orang tuanya di kampung yang tersenyum bangga. Untuk merekalah ia merantau dan bekerja keras di Jakarta. Kini, pekerjaan yang menjadi harapan keluarganya itu justru sedang berada di ujung tanduk. Sanggupkah ia? Saat ia tengah tenggelam dalam kebimbangannya, sebuah notifikasi pesan instan muncul di layar komputernya. Pesan dari nama yang jarang berinteraksi dengannya, Rina, seorang staf junior dari tim desain grafis. Rina, Lam, kamu di meja. Alam, iya, Rin. Kenapa? Rina, bisa ke pantry sebentar? Pas sepi. Ada yang mau aku kasih. Dengan ragu, Alam berjalan ke pantry. Rina sudah menunggunya di sana, pura-pura membuat teh. Gadis berkacamata itu tampak sedikit gugup. Aku dengar semua yang kamu bilang di auditorium tadi, bisiknya pelan, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Kamu hebat. Berani banget. Dan semua yang kamu bilang itu benar. Alam terkejut mendengar kata-kata itu. Makasih, Rin. Dengar, lanjut Rina cepat. Aku nggak bisa bantu banyak. Tapi beberapa bulan lalu, Pak Gunawan pernah minta tim riset membuat kajian soal pola konsumsi kopi di kawasan pemukiman padat penduduk.
Hasilnya detail sekali, tapi laporannya langsung dia buang ke laci karena datanya nggak mendukung citra, premium, dan eksklusif yang dia mau. Katanya data itu kampungan. Tapi aku sempat simpan salinan digitalnya. Rina mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah file, dan mengirimkannya ke email Alam. Mungkin ini bisa berguna buatmu. Anggap saja ini dukungan kecil dariku. Semangat ya, Lam. Setelah berkata begitu, Rina langsung bergegas pergi. Alam membuka email di ponselnya. Terpampang di sana sebuah laporan riset setebal 50 halaman, penuh dengan data, grafik, dan wawancara konsumen yang selama ini diabaikan dan disembunyikan. Di tengah kesendirian dan keputusasaannya, sebuah cahaya kecil tiba-tiba muncul. Ia mungkin sendirian, tapi ia tidak sepenuhnya buta. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Perjuangannya akan dimulai dari sini. Malam itu, di sebuah kamar kos sederhana berukuran 3x4 meter di kawasan Matraman, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Ruangan sempit itu kini telah berubah menjadi markas komando dan ruang strategi bagi Alam Maulana. Lupakan ruang rapat mewah dengan proyektor canggih. Di sini, layar presentasinya adalah dinding kamar yang ditempeli lembaran-lembaran hasil cetak dari laporan riset yang diberikan Rina, serta sobekan halaman dari buku catatannya yang lusuh. Ditemani secangkir kopi hitam dan sebungkus biskuit, Alam bekerja hingga larut malam, matanya tak lepas dari tumpukan data dan catatan di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat benang merah yang sangat jelas. Data riset Rina secara ilmiah memvalidasi semua keluhan yang ia dengar di lapangan. Grafik menunjukkan 85% konsumen di area pemukiman padat lebih memilih kopi dengan rasa yang kuat dan manis. Analisis demografis menunjukkan daya beli mereka untuk produk sekunder, seperti kopi premium sangat terbatas. Semua jawaban itu ada di sana, terkubur di dalam file digital, dianggap kampungan, dan tidak layak oleh para petinggi. Alam tersenyum getir. Perusahaan telah menghabiskan miliaran rupiah untuk mencari jawaban yang sebenarnya sudah mereka miliki. Keesokan paginya, Alam datang ke kantor lebih awal. Namun, ia tidak menuju mejanya. Ia pergi ke gudang logistik dan menemui bagian promosi. Di sana, ia melihat tumpukan materi promosi, mahkota blend, yang mahal, ribuan brosur dari kertas licin, puluhan standing banner bergambar model internasional, dan merchandise eksklusif lainnya. Ia menatap semua itu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ini semua adalah senjata yang salah untuk medan perang yang akan ia hadapi. Pak, saya mau ambil jatah budget operasional saya untuk sebulan ke depan, kata Alam pada staf keuangan. Setelah menandatangani beberapa berkas, sejumlah uang tunai diberikan padanya. Jumlahnya tidak banyak. Hanya budget standar seorang sales untuk biaya transportasi dan makan selama sebulan. Arima Prameswara benar-benar menepati janjinya, tidak ada perlakuan istimewa sedikitpun. Namun bagi Alam, uang ini lebih dari cukup. Ia punya rencana lain. Ia tidak akan menggunakan uang ini untuk mencetak brosur atau membayar iklan. Alih-alih memakai mobil operasional kantor, Alam memilih untuk mengendarai motor bebeknya sendiri. Tujuannya bukan mal atau gedung perkantoran, melainkan pasar Jatinegara. Di tengah hiruk-pikuk dan sesaknya pasar tradisional itu, Alam membelanjakan budgetnya. Ia tidak membeli setelan kerja baru atau tas yang lebih bagus. Ia membeli 3 buah termos air panas berukuran besar, 500 gelas plastik, beberapa kilogram gula pasir, dan 1 bal susu kental manis. Inilah senjatanya. Inilah amunisi perangnya. Saat para sales lain sibuk menyiapkan proposal dan presentasi PowerPoint, Alam justru sibuk mencuci termos barunya di kamar mandi kosnya. Ia telah membuat keputusan fundamental. Selama 30 hari ke depan, misinya bukanlah menjual. Misinya adalah untuk mendengarkan, untuk berbagi, dan untuk membuktikan bahwa hubungan baik dengan konsumen jauh lebih kuat daripada iklan miliaran rupiah. Ia tidak akan datang sebagai Alam Maulana dari PT Adijaya Pangan. Ia akan datang sebagai Mas Alam yang bawa kopi enak gratis. Pagi berikutnya, sebelum matahari Jakarta meninggi dan mengubah jalanan menjadi neraka kemacetan, Alam sudah siap. Dengan 3 termos besar yang diikat kencang di jok belakang motornya, sebuah kardus berisi ratusan gelas plastik, serta tas yang penuh dengan sachet kopi mahkota,
ia menyalakan mesin motornya. Ia tidak lagi mengenakan kemeja kerjanya yang kaku, melainkan sebuah kaos polo sederhana berlogo kecil perusahaan. Wajahnya tampak lelah karena kurang tidur, namun matanya menyiratkan tekad yang membara. Ia menarik gas motornya, meninggalkan kamarnya yang sempit, dan melaju menuju medan pertempuran pertamanya. Sebuah pangkalan ojek di sudut pasar yang ramai, tempat di mana hari dimulai dengan secangkir kopi dan obrolan hangat. Revolusi satu cangkir kopinya telah resmi dimulai. Pangkalan ojek di dekat pasar Palmerah sudah ramai bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit. Puluhan pengemudi ojek, dengan jaket hijau khas mereka, berkumpul sambil menunggu penumpang pertama. Obrolan riuh rendah dan gelak tawa terdengar, menjadi musik latar bagi denyut kehidupan pagi hari di Jakarta. Di tengah keramaian itulah, Alam Maulana datang dengan motor bebeknya, membawa 3 termos besar yang masih mengepulkan uap tipis. Kedatangannya yang tidak biasa itu sontak menarik perhatian. Dengan sedikit canggung namun penuh senyum, Alam memarkir motornya dan mulai menurunkan peralatan tempurnya. Ia tidak memasang spanduk atau memutar lagu promosi. Ia hanya menggelar sebuah tikar kecil, menata ratusan gelas plastik, rentengan kopi mahkota, dan toples-toples berisi gula serta susu kental manis. "Selamat pagi, Bang, Pak. Maaf ganggu waktunya," sapanya dengan ramah ke kerumunan itu. "Saya Alam. Hari ini saya mau traktir ngopi gratis buat bapak-bapak semua yang mau narik penumpang." Beberapa pengemudi menatapnya dengan curiga. "Gratis? Beneran nih?" "Nggak ada udang di balik batu," celetuk seorang bapak berkumis tebal yang sepertinya adalah ketua di pangkalan itu. Alam tertawa kecil. "Beneran, Pak? Nggak ada syarat apa-apa. Anggap saja sedekah pagi." "Saya yang seduhin sekalian," jawabnya tulus. Melihat kesungguhan Alam, satu persatu dari mereka mulai mendekat. Alam dengan sigap mulai bekerja. Ia merobek sachet kopi mahkota, menuangkannya ke gelas, lalu berhenti sejenak. Ia menatap salah satu pengemudi yang pertama kali mendekat. Disinilah ia melancarkan strategi jitunya. Ia tidak bertanya, "Mau coba, Pak?" Ia bertanya, "Pak, enaknya kopi ini kita bikin gimana ya biar mantap?" Pertanyaan itu sederhana, namun dampaknya luar biasa. Pengemudi ojek itu, yang bernama Bang Udin, tampak kaget sesaat, lalu tersenyum lebar. Ia merasa dihargai. "Wah, kalau saya sih sukanya yang manis, Mas. Biar tenaganya pol buat narik seharian. Kasih gula 2 sendok penuh, jangan malu-malu," katanya bersemangat. Alam mengikuti instruksi itu, lalu menuangkan air panas. "Susu kental manis mau, Bang?" "Boleh. Tambahin dikit biar legit." Secangkir kopi pertama pun jadi, diracik sesuai selera Bang Udin. Setelah menyeruputnya, mata Bang Udin berbinar. "Nah, ini baru kopi. Pas banget, Mas." "Nendang," pujinya. Pujian itu langsung memecah keraguan pengemudi lainnya. Mereka berbondong-bondong menghampiri Alam, masing-masing dengan resepnya sendiri. "Saya jangan pakai susu, Mas, tapi gulanya 3 sendok. Punya saya airnya jangan banyak-banyak, biar kental. Saya kopinya 2 sachet, Mas, biar melek sampai sore." Alam dengan sabar melayani setiap permintaan. Ia tidak hanya menyeduh kopi, ia membuka percakapan. Ia tidak bertanya, "Apakah kopi ini enak?" Tapi ia bertanya, "Supaya lebih enak, kurang apa lagi ya, Bang?" Ia mengeluarkan buku catatan kecilnya dan mencatat setiap masukan. Di tengah kepulan uap kopi, pangkalan ojek itu berubah menjadi kelompok diskusi dadakan. Mereka tidak lagi melihat Alam sebagai sales, tapi sebagai teman ngopi. Obrolan mengalir dari soal kopi, hingga kecicilan motor, biaya sekolah anak, dan keluh kesah hidup di ibu kota. Hari itu, Alam menghabiskan seluruh isi 3 termosnya di 3 lokasi berbeda. Pangkalan ojek, pos satpam sebuah kompleks perumahan, dan di antara para pedagang di sebuah pasar kaget. Ia tidak berhasil menjual 1 sachet pun dalam artian transaksi uang. Namun, ia berhasil mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia mendapatkan kepercayaan. Ia mendapatkan data paling akurat tentang selera konsumen. Dan yang terpenting, ia mendapatkan resep rahasia untuk menaklukkan pasar. Sore harinya, di kamar kosnya,
Sambil menatap buku catatannya yang penuh dengan coretan resep dan masukan, Alam tersenyum. Ia kelelahan, namun hatinya penuh harapan. Senjata untuk pertempuran sesungguhnya telah ia genggam. Kembali di markas komandonya yang sederhana, kamar kos Alam Maulana kini dipenuhi aroma kopi dan energi kreativitas yang meluap-luap. Dinding kamarnya tak lagi hanya berisi data, tapi kini juga ditempeli peta buta wilayah Jakarta yang ia tandai dengan spidol aneka warna, memetakan titik-titik potensial berdasarkan interaksinya selama beberapa hari terakhir. Buku catatannya terbuka di halaman baru yang bersih. Fase mendengarkan telah usai, kini saatnya fase menyerang. Alam menatap semua catatannya dan menyimpulkan satu hal. Kesalahan terbesar perusahaannya adalah mereka berusaha menjual produk, secangkir kopi instan. Padahal, yang dicari oleh konsumen sebenarnya adalah solusi. Solusi untuk pagi yang butuh semangat, solusi untuk teman begadang, solusi untuk suguhan saat kumpul tetangga. Kopi, Mahkota Blend, dengan citra mewahnya sama sekali tidak menawarkan solusi itu. Ia menawarkan gaya hidup yang tidak mereka pahami dan tidak mereka butuhkan. Ia harus memutar balik strategi ini 180 derajat. Ia mengambil spidolnya dan menulis sebuah kata besar di tengah halaman, aspirasi. Orang ingin sesuatu yang lebih baik, tapi harus tetap terjangkau. Mereka ingin merasakan sedikit kemewahan dalam hidup mereka yang penuh perjuangan, tanpa harus merasa boros. Disinilah ia menemukan celahnya. Produknya punya nama, Mahkota, sebuah kata yang berkonotasi dengan raja, kemewahan, dan istana. Tapi bagaimana cara membawanya turun dari singgasana ke teras rumah warga? Alam mulai mencoret-coret berbagai ide slogan di bukunya. Kopi nikmat, harga hemat. Terlalu biasa. Kopi para juara. Terlalu berlebihan. Ia kemudian teringat pada pujian Bang Udin dan teman-temannya, bagaimana rasa kopi itu bisa jadi mantap setelah diracik ulang. Rasa aslinya memang punya kualitas, tapi presentasinya salah. Kualitas itulah yang harus ia tonjolkan, namun dengan bahasa yang merangkul. Tiba-tiba, dua frasa muncul di benaknya. Rasa sultan, harga rakyat. Seketika itu juga, ia tahu ia telah menemukannya. Mahkota Blend, rasa sultan, harga rakyat. Slogan itu sempurna. Rasa sultan, mengakui kualitas premium produknya, memuaskan ego perusahaan sekaligus memberikan sentuhan aspirasi bagi konsumen. Namun, harga rakyat, langsung meruntuhkan tembok ketakutan dan jarak, membuatnya terasa dekat, akrab, dan terjangkau. Langkah kedua adalah mengatasi masalah harga secara langsung. Ia tidak punya wewenang untuk memotong harga resmi. Maka, ia harus memberikan nilai tambah yang tidak bisa ditolak. Ia mengeluarkan kalkulator, menghitung sisa budget operasionalnya dan harga pokok gula pasir di pasar grosir. Angkanya pas-pasan, tapi bisa. Ia lalu merumuskan sebuah penawaran promo yang sangat membumi, beli satu renteng kopi Mahkota, langsung gratis 1/4 kilo gula pasir. Promo ini brilian karena dua hal. Pertama, gula adalah kebutuhan pokok sekaligus, pasangan sejati, dari kopi bagi target pasarnya. Kedua, promo ini memberikan keuntungan instan dan nyata. Seorang ibu rumah tangga yang tadinya ragu, kini punya alasan kuat untuk mencoba. Ia tidak hanya membeli kopi, ia juga menghemat uang belanja gula. Keesokan harinya, Alam tidak lagi membawa termos untuk membuat kopi gratis. Ia memodifikasi motornya dengan sebuah keranjang tambahan di depan. Ia membeli beberapa lembar kardus bekas yang tebal dan sebuah spidol hitam permanen. Dengan tulisan tangannya sendiri yang rapi namun tidak kaku, ia menuliskan slogan dan promo barunya di atas papan-papan kardus itu. Tampilannya jauh dari kata mewah, namun justru terlihat jujur dan menarik perhatian, persis seperti papan promo di warung-warung. Pagi itu, dengan motor yang kini membawa rentengan kopi, puluhan kantong gula 1/4 kilo, dan papan-papan promosi buatannya, Alam kembali turun ke jalan. Tujuannya bukan lagi pangkalan ojek atau pos satpam, melainkan pusat keramaian para ibu rumah tangga, pasar-pasar kaget dan tukang sayur keliling. Fase kedua dari pertempurannya akan segera dimulai. Kali ini, misinya bukan lagi sekadar berbagi, tapi untuk meraih penjualan pertamanya. Lokasi pertempuran Alam hari ini
adalah sebuah lapangan kecil di tengah kompleks perumahan padat penduduk di kawasan Klender, Jakarta Timur. Setiap pagi, tempat ini berubah menjadi pasar kaget, di mana beberapa gerobak tukang sayur menjadi pusat gravitasi bagi para ibu rumah tangga. Disinilah gosip terbaru, resep masakan, dan informasi diskon menyebar lebih cepat daripada berita di televisi. Alam memarkir motornya di bawah pohon rindang, memasang papan kardus bertuliskan, Rasa Sultan, Harga Rakyat, dan menata dagangannya, rentengan kopi mahkota dan tumpukan kantong gula pasir. Awalnya, para ibu hanya meliriknya dengan penasaran. Seorang pria muda menjual kopi dengan cara yang tidak biasa. Namun, slogan dan promo gratis gula itu mulai menarik perhatian mereka. Alam tidak menunggu, ia proaktif. Ia menyeduh beberapa gelas kopi, dengan racikan, manis dan kental, yang sudah ia kuasai, dan menawarkannya sebagai sampel gratis. Silakan dicoba, ibu-ibu. Kopi mahkota, rasanya dijamin sultan, tapi harganya merakyat. Beli satu renteng hari ini, langsung dapat gula 1/4 kilo buat di dapur. Promosinya dengan suara ramah. Seorang ibu yang tampak paling dihormati di antara kerumunan itu, yang semua orang panggil, Bu Wati, maju untuk mencoba. Ia adalah ketua arisan sekaligus penggerak PKK di RW tersebut. Semua mata tertuju padanya, menunggu vonisnya. Bu Wati menyeruput kopi itu perlahan, matanya sedikit terpejam. Enak juga, komentarnya. Pas ini, pahitnya dapat, manisnya juga pas. Beneran ini beli satu renteng gratis gula? Tanyanya sambil menunjuk tumpukan kantong gula. Betul, Bu. Langsung saya kasih sekarang juga, jawab Alam sambil tersenyum. Ya udah, saya coba satu renteng buat Bapak di rumah, putus Bu Wati. Transaksi pertama pun terjadi. Dan seperti bendungan yang jebol, keputusan Bu Wati itu langsung diikuti oleh ibu-ibu lainnya. Dalam sekejap, Alam dikerumuni. Promosi gratis gula itu menjadi daya tarik yang tak bisa ditolak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, puluhan renteng kopi berhasil ia jual. Sambil sibuk melayani, otak Alam terus berputar. Ia bisa saja melakukan ini setiap hari, berpindah dari satu pasar ke pasar lain. Tapi waktunya hanya 30 hari. Ia butuh cara yang lebih cepat, sebuah ledakan. Ia memperhatikan bagaimana Bu Wati dengan mudahnya meyakinkan teman-temannya yang ragu. Di sanalah ia melihat potensi terbesarnya, kekuatan jaringan dan kepercayaan komunitas. Setelah kerumunan sedikit reda, Alam memberanikan diri mendekati Bu Wati. Bu Wati, terima kasih banyak sudah borong tadi, sapanya. Saya lihat, ibu-ibu di sini sepertinya nurut sekali ya sama Bu Wati. Bu Wati tertawa. Ah, Mas Alam bisa saja. Kita di sini kan sudah seperti keluarga. Nah, justru itu, Bu, kata Alam dengan nada serius. Saya lihat, potensi kopi mahkota ini besar sekali di kalangan ibu-ibu. Tapi saya tidak mungkin bisa menjangkau semuanya sendirian. Daripada saya capek-capek keliling, bagaimana kalau kita kerja sama saja, Bu? Kita jadi mitra usaha. Bu Wati mengerutkan keningnya, tertarik. Mitra usaha bagaimana maksudnya, Mas? Begini, Bu. Ibu kan punya kelompok arisan, pengajian. Saya titip jual kopi mahkota ini ke Ibu. Nanti, setiap satu renteng yang laku terjual lewat Ibu atau teman-teman arisan, saya kasih komisi Rp2.000. Lumayan, Bu, bisa untuk nambahin uang kas arisan atau buat beli seragam pengajian. Ibu tidak perlu keluar modal sama sekali, barangnya saya yang sediakan. Mata Bu Wati langsung berbinar. Tawaran itu sangat menggiurkan. Sebuah peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal, hanya dengan memanfaatkan jaringan pertemanan yang sudah ia miliki. Wah, boleh juga itu, Mas. Teman-teman saya pasti mau. Serunya antusias. Hari itu, Alam tidak hanya berhasil menjual puluhan renteng kopi. Ia berhasil merekrut tentara pertamanya. Ia memberikan Bu Wati dan 2 orang ibu berpengaruh lainnya stok awal kopi mahkota dan beberapa kantong gula. Ia tidak lagi menjadi serigala tunggal. Ia telah menjadi seorang jenderal yang baru saja membentuk pasukan khususnya. Sebuah pasukan gerilya yang terdiri dari para ibu, siap menyebarkan produknya dari satu dapur ke dapur lain, dari satu ruang tamu arisan ke ruang tamu lainnya, dengan senjata paling ampuh di dunia,
promosi dari mulut ke mulut. 2 minggu berlalu sejak Alam merekrut pasukannya. Apa yang tadinya hanya sebuah ide nekat, kini telah menjelma menjadi sebuah mesin penjualan gerilya yang senyap namun sangat efektif. Kabar tentang kopi rasa sultan, dengan bonus gula gratis menyebar dari mulut ke mulut dengan kecepatan yang tak bisa ditandingi oleh iklan televisi manapun. Dari satu kelompok arisan, berita itu menjalar ke kelompok pengajian. Dari obrolan di depan tukang sayur, ia menjadi topik hangat di grup-grup WhatsApp ibu-ibu kompleks. Kepercayaan adalah mata uangnya, dan para ibu itu adalah bankirnya. Kehidupan Alam Maulana berubah total. Ia tak lagi berkeliling untuk membujuk orang membeli. Ia kini adalah seorang manajer logistik, manajer relasi, dan kurir dalam satu paket. Kamar kosnya yang sempit telah berubah menjadi gudang distribusi mini, penuh dengan tumpukan dus kopi mahkota dan karung-karung gula pasir yang ia beli dalam partai besar untuk mendapatkan harga lebih murah. Ponselnya tak henti-hentinya berdering. "Halo, Mas Alam? Ini saya, Ibu Tika dari Cempaka Putih. Stok di sini sudah mau habis. Arisan besok sore, pada nagih semua. Mas, tim pengajian Al-Ikhlas Rawamangun pesan 10 renteng lagi ya, tolong antar sebelum maghrib." "Mas Alam, ini mantu saya yang di Depok mau coba jual juga, bisa dikirim nggak?" Setiap hari, setelah subuh, Alam sudah sibuk membagi-bagi stok ke dalam kantong-kantong kecil. Siangnya, dengan motor bebeknya yang kini dilengkapi keranjang dan boks tambahan, ia berkeliling dari satu titik ke titik lain di Jakarta, menyuplai pasukannya, mengumpulkan uang hasil penjualan, dan tak lupa, selalu menyempatkan diri untuk mengobrol dan menjaga hubungan baik dengan para mitranya. Ia kelelahan, berat badannya mungkin turun beberapa kilo, tapi semangatnya justru semakin membara melihat angka penjualan di buku catatannya terus meroket. Sementara itu, di lantai 52 Gedung Adijaya, suasana berjalan seperti biasa. Gunawan dan tim pemasarannya sedang sibuk merancang kampanye baru yang lebih mahal, melibatkan artis papan atas dan konsep iklan yang lebih mewah. Mereka sama sekali tidak peduli pada proyek hukuman Alam Maulana. Bagi mereka, Alam sudah dianggap gagal sejak hari pertama. Namun, di dalam sistem data penjualan perusahaan, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Sebuah anomali. Di tengah grafik penjualan nasional yang masih stagnan, ada lonjakan-lonjakan kecil yang aneh, yang muncul secara konsisten di beberapa kode pos spesifik di area Jakarta Timur dan Pusat. Area-area yang selama ini dianggap sebagai pasar kelas C yang tidak potensial. Saat rapat evaluasi mingguan, seorang analis data menunjukkannya di layar. "Ada sedikit kenaikan aneh di area-area ini, Pak. Angkanya tidak besar, tapi polanya aneh, terus menanjak setiap hari." Gunawan meliriknya sekilas dengan tatapan meremehkan. "Halah, paling itu cuma anomali sistem atau ada warung yang salah input data. Abaikan saja. Fokus pada strategi nasional kita," perintahnya, lalu kembali membahas konsep iklannya yang megah. Tapi, ada sepasang mata di ruangan itu yang tidak mengabaikannya. Arima Prameswara, dari kursinya di ujung meja, menatap lekat pada titik-titik hijau yang bertebaran di peta digital itu. Sebagai seorang yang sangat detail, ia tidak percaya pada kebetulan. Kenaikan itu terlalu konsisten untuk disebut kesalahan. Ia melihat titik-titik itu terkonsentrasi di area padat penduduk, area kampungan, yang laporannya pernah dilempar oleh Gunawan. Malam harinya, saat kantor sudah sepi, Arima duduk sendirian di ruangannya yang megah. Ditemani keheningan, ia membuka kembali data penjualan itu. Ia melakukan zoom in pada salah satu kode pos di kalender. Angka penjualan kopi mahkota di area itu, yang tadinya 0 selama berminggu-minggu, kini menunjukkan penjualan ratusan renteng dalam seminggu terakhir. Angka yang mustahil tanpa adanya sebuah pergerakan. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan pelan, otaknya yang brilian mencoba memecahkan teka-teki itu. Hanya ada satu variabel baru di area-area tersebut selama 2 minggu terakhir. Satu nama. Ia berbisik pada dirinya sendiri di tengah keheningan kantor. "Alam Maulana, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan?" Rasa penasaran Arima Prameswara bukanlah satu-satunya emosi yang terusik oleh anomali data penjualan itu. Di ruangannya yang tak kalah mewah, Gunawan juga mulai merasa gerah. Awalnya ia meremehkan, namun laporan mingguan yang terus-menerus menunjukkan grafik menanjak di area-area
kampungan, itu mulai membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Angka-angka itu, meskipun masih kecil dalam skala nasional, adalah sebuah anomali yang menakutkan. Itu adalah bukti hidup bahwa mungkin saja metodenya selama ini salah, dan metode sales rendahan yang ia hina itu benar. Sebuah kemungkinan yang tidak bisa ia terima. Egonya yang terluka dan rasa takut akan kehilangan posisi mendorongnya untuk bertindak. Ia tidak akan melaporkan kecurigaannya pada Arima, karena itu sama saja dengan mengakui bahwa ia telah kecolongan. Ia memutuskan untuk melakukan investigasi senyap. Ia memanggil salah satu koordinator sales area kepercayaannya. "Tolong kamu cek ke lapangan di area Klender dan Johar Baru," perintahnya dengan nada serius. "Cari tahu kenapa penjualan mahkota Blend tiba-tiba bergerak di sana. Jangan bilang ini perintah dari saya. Bilang saja ini inspeksi rutin. Cek semua warung, cari tahu siapa distributornya, dan catat semua keanehan yang kamu temukan." 3 hari kemudian, sang koordinator kembali dengan wajah pucat dan laporan yang membuat Gunawan serasa disambar petir di siang bolong. Laporannya jelas. Tidak ada peran distributor besar, tidak ada materi promosi resmi, yang ada hanyalah jaringan penjualan dari ibu-ibu arisan yang dikoordinir oleh satu nama, Alam Maulana. Pukulan terakhir adalah informasi mengenai promo, gratis gula, yang dianggap sebagai inisiatif liar yang tidak pernah disetujui oleh kantor pusat. Amarah Gunawan meledak di dalam ruangannya yang sunyi. Jadi benar. Ana kemarin sore itu tidak gagal, ia justru berhasil dengan caranya sendiri. Cara, kampungan, yang sekarang mengancam untuk mempermalukan seluruh divisi pemasaran. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tantangan itu memang dari Arima, tapi ia yang akan memastikan Alam gagal total sebelum 30 hari berakhir. Ia harus menghentikan Alam, dan ia tahu persis cara melakukannya, memotong urat nadinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena marah, Gunawan mengangkat telepon dan menghubungi kepala gudang distribusi utama di Cakung. Ia menggunakan otoritasnya sebagai kepala divisi. "Selamat siang, Pak Budi," sapanya dengan nada yang dibuat terdengar tenang dan profesional. "Saya Gunawan dari marketing. Saya dapat laporan ada pergerakan stok yang tidak biasa untuk proyek khusus atas nama Alam Maulana." "Betul? Betul, Pak. Cukup banyak permintaannya beberapa minggu ini," jawab kepala gudang dari seberang telepon. "Baik," lanjut Gunawan. "Dengar, untuk sementara, tolong semua permintaan stok atas nama Alam Maulana dibekukan. Jangan keluarkan satu dus pun." "Loh, kenapa begitu, Pak? Apa ada masalah?" Gunawan sudah menyiapkan alasannya. "Kami dari pusat sedang melakukan audit internal untuk alokasi budgetnya. Ada indikasi kuat penyalahgunaan dana operasional untuk promo ilegal di luar kebijakan perusahaan. Jadi sampai proses audit selesai, jangan keluarkan barang apapun untuk dia. Ini perintah rahasia dari divisi saya. Mengerti?" "Baik, Pak. Siap, laksanakan." Panggilan telepon itu adalah sebuah eksekusi. Sebuah sabotase yang licik dan sempurna. Di sisi lain Jakarta, Alam Maulana baru saja menyelesaikan rekapitulasi pesanan untuk hari itu. Permintaan meledak. Ia butuh setidaknya 50 dus kopi untuk bisa memenuhi semua permintaan dari pasukannya untuk 2 hari ke depan. Dengan semangat yang membara, ia mengendarai motornya menuju gudang distributor tempat ia biasa mengambil stok. Namun, senyum di wajahnya seketika hilang saat ia berhadapan dengan petugas administrasi gudang. "Maaf, Mas Alam," kata petugas itu dengan wajah tidak enak. "Barangnya tidak bisa keluar. Ada perintah dari kantor pusat. Semua stok untuk proyek Mas dibekukan sementara. Katanya ada audit internal." Dunia Alam serasa runtuh seketika. Audit? Dana apa yang ia salah gunakan? Ia tahu persis setiap rupiah dari budgetnya ia pakai untuk membeli gula, semua tercatat rapi. Seketika itu juga, ia sadar. Ini bukan audit. Ini adalah serangan. Seseorang di kantor pusat sedang berusaha menjegalnya. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Ibu Wati. Lalu dering lain dari Ibu Tika. Lalu pesan masuk dari tim Rawamangun. Mereka semua menanyakan hal yang sama. "Mas Alam, kopinya jadi dikirim kapan? Stok kami sudah habis total, sudah ditungguin sama anggota arisan."
Alam menatap tumpukan dus kopi mahkota di dalam gudang yang kini tak bisa ia sentuh. Permintaan sedang di puncaknya, namun keran suplainya baru saja ditutup rapat-rapat. Ia kini menghadapi krisis terbesarnya. Berdiri termangu di depan gerbang gudang, Alam Maulana merasakan dunianya seakan berhenti berputar. Ponsel di sakunya tak henti-hentinya bergetar, menampilkan nama-nama para ibu yang menjadi mitranya. Ibu Wati, Ibu Tika, dan puluhan lainnya. Setiap getaran terasa seperti sebuah lonceng kegagalan. Mereka tidak hanya memesan barang, mereka menagih sebuah janji. Kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah selama berminggu-minggu kini terancam hancur lebur hanya dalam satu sore. Napasnya memburu, otaknya bekerja cepat mencari jalan keluar. Langkah pertama, ia mencoba jalur resmi. Ia menelepon atasannya, Pak Heru. Namun, seperti yang sudah ia duga, jawaban yang ia terima adalah jawaban seorang birokrat yang ingin menyelamatkan posisinya sendiri. Maaf, Alam, saya tidak bisa bantu, kata Pak Heru dari seberang telepon. Perintah pembekuan itu datangnya dari level direksi, dari Pak Gunawan langsung. Tangan saya diikat. Kamu selesaikan sendiri masalahmu. Panggilan pun ditutup. Alam tidak menyerah. Ia mencoba menelepon kantor pusat, berharap bisa bicara dengan seseorang dari divisi logistik. Tapi ia hanya dilempar dari satu operator ke operator lain, berakhir di jalan buntu. Di mata mesin korporasi raksasa ini, ia hanyalah sebutir debu yang tak berarti. Rasa putus asa mulai menjalari hatinya. Ia tahu persis siapa dalang di balik semua ini. Gunawan sedang tersenyum puas di ruangannya yang dingin, menikmati kemenangannya. Saat malam mulai turun dan adzan maghrib berkumandang, Alam duduk di sebuah warung kecil di seberang gudang. Ia menatap gedung besar dan bisu itu. Menyerah berarti semua kerja kerasnya, semua kepercayaan dari para mitranya, akan sia-sia. Tidak. Ia tidak akan membiarkan Gunawan menang semudah ini. Sebuah ide gila dan nekat terlintas di benaknya. Jika ia tidak bisa menembus tembok ini di siang hari sebagai karyawan, mungkin ia bisa mencobanya di malam hari sebagai sesama manusia. Ia menunggu hingga pukul 10 malam. Suasana di sekitar kawasan industri cakung itu sudah sepi. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mendekati pos keamanan gudang dan bertanya, apakah ia bisa bertemu dengan kepala gudang yang bertugas malam itu. Ia ingat namanya, Pak Suryo, seorang pria senior yang pernah membantunya saat awal-awal ia mengambil barang. Pak Suryo, pria berusia akhir 50-an dengan wajah yang keras namun sorot mata yang teduh, menemuinya dengan kening berkerut. Ada apa kamu malam-malam ke sini, Lam? Bukannya stokmu lagi dibekukan? Di bawah temaram lampu gudang, dengan kejujuran yang meluap-luap, Alam menceritakan semuanya. Ia tidak menutupi apapun. Tentang tantangan mustahil dari Bu Arima, tentang strateginya yang berhasil, tentang pasukan ibu-ibu yang kini menunggunya, dan tentang sabotase licik yang ia yakini dilakukan oleh Gunawan. Ia bahkan menunjukkan buku catatan kecilnya yang berisi angka-angka penjualan asli dan daftar pesanan yang menggunung. Ini bukan lagi soal target atau jabatan manajer, Pak, ucap Alam dengan suara bergetar menahan emosi. Ini soal kepercayaan. Ratusan ibu-ibu di luar sana sudah terlanjur percaya pada saya, dan pada produk kita. Kalau saya gagal mengirim barang besok, yang malu bukan cuma saya, Pak, tapi nama baik PT Adijaya Pangan di mata mereka. Mereka akan bilang produk kita suka PHP, ada duitnya tapi barangnya nggak ada. Pak Suryo terdiam lama. Sebagai pegawai yang sudah puluhan tahun mengabdi, ia sudah hafal dengan intrik-intrik busuk para petinggi kantor. Ia tahu persis tipe orang seperti Gunawan. Dan di hadapannya kini, ia melihat seorang anak muda yang tulus, pekerja keras, yang justru membawa keuntungan bagi perusahaan tapi malah dijegal. Hatinya tergerak. Ini pelanggaran berat, Lam. Kalau ketahuan, saya bisa langsung dipecat tanpa pesangon, desis Pak Suryo pelan. Saya tahu, Pak. Saya yang akan tanggung semua risikonya, jawab Alam mantap. Pak Suryo menatap wajah Alam lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. Saya ini sudah mau pensiun. Saya lebih tidak suka melihat perusahaan ini dirusak oleh orang-orang licik daripada takut dipecat. Putusnya. Baiklah. Saya bantu kamu. Tapi dengar, ini hanya sekali ini saja. Malam itu,
sebuah keajaiban kecil terjadi di gudang cakung. Dengan bantuan Pak Suryo, satu palet besar berisi puluhan dus kopi mahkota berhasil dikeluarkan secara diam-diam. Di dalam sistem, Pak Suryo mencatatnya sebagai kerusakan barang akibat hama, sebuah prosedur darurat yang tidak akan langsung terdeteksi oleh audit. Saat sebuah mobil pick-up sewaan kecil meninggalkan gerbang gudang di tengah malam buta, membawa harta karun yang akan menyelamatkan reputasinya, Alam merasa jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja melakukan pelanggaran besar, bersekutu dengan orang dalam untuk melawan perintah direksi. Perang ini telah naik ke level yang jauh lebih berbahaya. Tapi malam ini, ia telah memenangkan pertempuran. Ia punya amunisi untuk menepati janjinya. Malam itu Alam tidak tidur. Ditemani seorang sepupunya yang ia panggil untuk membantu, ia memacu motornya menembus jalanan Jakarta yang lengang. Seperti seorang jenderal yang menyuplai pasukannya di garis depan, ia mendatangi satu persatu rumah para komandannya. Pukul 1 dini hari di depan rumah Buati, pukul 2 di gang sempit kediaman Ibu Tika. Kedatangannya di tengah malam buta dengan tumpukan dus kopi mahkota disambut dengan rasa haru dan kagum. Mereka tidak tahu detail perjuangannya, yang mereka tahu hanyalah, Mas Alam adalah orang yang bisa dipegang janjinya. Loyalitas mereka terhadap Alam kini tak lagi bisa diukur dengan komisi. Keesokan harinya, ledakan penjualan yang sempat tertunda itu akhirnya terjadi. Jaringan distribusi gerilya Alam bekerja dengan kekuatan penuh. Kabar bahwa stok yang sempat langka kini tersedia kembali, justru menciptakan panik buying di skala mikro. Dalam sehari, seluruh stok dari satu palet yang ia dapatkan dengan susah payah itu ludes terdistribusi. Alam kelelahan, namun hatinya dipenuhi kelegaan. Ia telah menepati janjinya. Di tengah kesibukannya merekap data penjualan yang fantastis, sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Ternyata itu adalah Pak Tirtayasa, ketua RW di komplek tempat Buati tinggal. Selama ini Alam hanya mengenal beliau sebagai sosok yang pendiam, berwibawa, dan sesekali ikut tersenyum saat Alam melakukan promosi di dekat rumahnya. "Selamat siang, Mas Alam. Bisa kita bertemu sebentar sore ini di balai warga? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan," kata Pak Tirtayasa dengan nada yang serius. Dengan sedikit rasa penasaran, Alam memenuhi undangan itu. Di balai warga yang sepi, ia duduk berhadapan dengan Pak Tirtayasa. Pria parubaya itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Saya sudah memperhatikan kerja keras Mas Alam selama beberapa minggu ini," beliau memulai. "Cara Mas Alam mendekati warga, cara Mas Alam membangun kepercayaan, bukan hanya sekadar menjual, itu luar biasa. Jujur, saya belum pernah melihat cara pemasaran seperti ini." "Terima kasih, Pak," jawab Alam merendah. Pak Tirtayasa tersenyum. "Mungkin Mas Alam kenal saya hanya sebagai ketua RW di sini. Tapi sebetulnya, pekerjaan utama saya adalah ketua umum dari Koperasi Karyawan Nasional Sejahtera." Jantung Alam serasa berhenti berdetak. Koperasi Karyawan Nasional Sejahtera, atau Kopkar Sejahtera, adalah salah satu koperasi terbesar di Indonesia, dengan jaringan ribuan toko dan kantin di ribuan pabrik serta kantor di seluruh negeri. "Koperasi kami," lanjut Pak Tirtayasa, "sudah lama mencari produk dan program yang benar-benar menyentuh anggota kami, para pekerja dan karyawan. Kami lelah berurusan dengan korporasi besar yang hanya mengirim sales untuk menaruh barang lalu pergi. Kami butuh mitra yang punya hati. Dan saya melihat itu pada program yang Mas Alam bangun." Alam masih terlalu kaget untuk bisa berkata-kata. "Saya sudah bicara dengan Dewan Pengurus Koperasi," kata Pak Tirtayasa lagi. "Kami sangat tertarik untuk menjadikan kopi mahkota sebagai produk kopi resmi yang akan kami distribusikan di seluruh jaringan kantin dan toko kami di Pulau Jawa." Pak Tirtayasa kemudian mendorong sebuah map tebal ke hadapan Alam. Ini adalah draft proposal kerjasamanya. Sebuah kontrak eksklusif. Tangan Alam bergetar saat membuka map itu. Di dalamnya, ia melihat angka-angka yang membuatnya pusing. Pesanan awal untuk ribuan dus, dengan potensi penjualan mencapai miliaran rupiah per tahunnya. Ini bukan lagi penjualan biasa, ini adalah sebuah kesepakatan raksasa. "Tapi ada satu syarat mutlak, Mas Alam," ujar Pak Tirtayasa dengan tegas, membuat Alam mengangkat wajahnya. "Kami tidak mau membeli produknya saja, kami mau membeli programnya. Program, Rasa Sultan, harga rakyat,
milik Mas Alam. Kami mau model distribusinya memberdayakan komunitas seperti yang sudah Mas Alam lakukan. Dan program ini harus dipimpin langsung oleh Anda. Kopkar Sejahtera akan menjadi mitra Anda, bukan mitra PT Adijaya Pangan secara umum. Jadi, apakah Anda sanggup? Alam menatap draft kontrak di tangannya, lalu menatap wajah Pak Tirtayasa. Semalam ia adalah seorang buronan internal yang putus asa. Hari ini, ia memegang sebuah kunci emas yang bisa mengguncang seluruh perusahaan. Waktu tantangannya hampir habis. Kini, ia tidak hanya punya bukti penjualan, ia punya sebuah bom waktu. Hari ke-30. Hari penghakiman. Suasana di ruang rapat utama PT Adijaya Pangan terasa persis seperti sebulan yang lalu. Dingin, tegang, dan penuh dengan tatapan kejam. Gunawan dan para manajer kepercayaannya duduk dengan angkuh di kursi mereka. Senyum sinis terukir samar di wajah mereka. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang stok alam yang dibekukan karena audit. Bagi mereka, rapat ini hanyalah sebuah formalitas untuk memecat seorang karyawan rendahan yang lancang. Surat pemecatan alam mungkin sudah siap dicetak di atas meja HRD. Di ujung meja, Arima Prameswara duduk dengan ekspresi yang tak terbaca. Wajahnya tetap dingin dan profesional. Namun di dalam hatinya ada sedikit rasa penasaran yang mengusik. Data anomali itu terus menghantuinya. Ia datang hari ini untuk menyaksikan sebuah kegagalan yang sudah ia prediksi. Namun sepercik hatinya berharap akan ada sebuah kejutan. Pintu ruang rapat terbuka. Alam Maulana melangkah masuk. Penampilannya jauh dari citra seorang eksekutif. Ia hanya mengenakan kemeja lengan panjang sederhana yang bersih dan disetrika rapi. Wajahnya menunjukkan jejak kelelahan dari perjuangan 30 hari tanpa henti, namun sorot matanya tajam dan langkahnya mantap. Ia tidak membawa laptop, tidak ada flash disk untuk presentasi. Di tangannya hanya ada dua benda, buku catatan kecilnya yang lusuh dan sebuah map tebal berwarna biru. Selamat siang. Sapanya tenang, memecah keheningan. Arima menatapnya tanpa emosi. Siang, Alam Maulana. Waktu 30 hari Anda sudah habis. Sesuai kesepakatan, silakan presentasikan hasil dari tantangan yang saya berikan. Gunawan bersandar lebih nyaman di kursinya, siap menikmati pertunjukan. Alam berjalan ke depan, namun ia mengabaikan layar proyektor raksasa di dinding. Ia berdiri di hadapan meja rapat utama yang berkilauan itu. Pertama, ia meletakkan buku catatan kecilnya yang usang dengan lembut di atas permukaan meja mahoni yang mahal. Ibu Arima, bapak-bapak sekalian, ia memulai, suaranya terdengar jelas dan tenang di ruangan yang sunyi itu. Ini adalah laporan riset pasar saya. Mungkin tidak dicetak di atas kertas yang bagus, atau dijilid dengan sampul mewah. Laporan ini ditulis dengan keringat dan kejujuran. Isinya bukanlah teori-teori dari buku teks, melainkan suara asli dari puluhan pedagang dan konsumen di luar sana. Suara-suara yang selama ini mungkin tidak pernah kita anggap penting. Beberapa manajer saling bertukar pandang dengan tatapan meremehkan. Presentasi macam apa ini? Bisik salah satu dari mereka. Alam tidak terpengaruh. Ia kemudian mengambil map biru tebal yang ia bawa dan meletakkannya tepat di sebelah buku catatannya yang kecil. Kontras antara keduanya begitu mencolok. Dan ini, lanjutnya sambil menepuk map biru itu dengan pelan, adalah hasil nyata dari mendengarkan suara-suara itu. Tanpa banyak bicara lagi, Alam membuka map tersebut, mengeluarkan lembaran teratasnya, dan menggesernya dengan tenang ke seberang meja, tepat di hadapan Arima Prameswara. Keheningan yang tadinya hanya tegang, kini berubah menjadi keheningan yang penuh dengan keterkejutan. Arima mengambil kertas itu. Matanya yang tajam langsung terpaku pada kop surat di bagian atas. Koperasi Karyawan Nasional Sejahtera. Tangannya sedikit gemetar saat membaca baris demi baris. Proposal kerja sama eksklusif. Distribusi produk kopi instan, Mahkota Blend. Jaringan toko dan kantin sepulau Jawa. Proyeksi nilai kontrak. Matanya terbelalak saat melihat angka dengan deretan nol yang begitu banyak. Gunawan, yang melihat perubahan drastis pada ekspresi wajah Arima, menjadi panik. Ia menjulurkan lehernya untuk mengintip. Saat matanya menangkap logo Kopkar dan angka miliaran rupiah itu, wajahnya yang tadinya sombong langsung berubah pucat pasi seperti mayat. Tidak mungkin. Desisnya,
suaranya bergetar hebat. Ini pasti palsu. Mana mungkin kamu bisa mendapatkan ini? Alam menatap Gunawan dengan tenang, tatapan yang tidak lagi menunjukkan rasa takut. Itu draft proposal asli, Pak Gunawan. Pak Tirtayasa, Ketua Umum Kopkar, yang menyerahkannya langsung pada saya kemarin sore. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Arima yang masih terpana. Tapi seperti yang tertulis di sana, Bu, kontrak ini memiliki syarat. Mereka tidak tertarik membeli produk kita begitu saja. Mereka ingin membeli program komunitas yang sudah saya dan para mitra di lapangan bangun. Dan syarat utamanya adalah, program pengembangan pasar komunitas itu harus saya yang memimpin secara langsung. Sebuah pernyataan pamungkas. Sebuah skakmat. Di tengah ruang rapat yang terasa berhenti bernapas itu, Alam Maulana, sang sales rendahan, tidak hanya datang membawa bukti penjualan. Ia datang membawa sebuah kerajaan baru. Keheningan di ruang rapat itu begitu pekat, hingga suara helaan napas Arima Prameswara terdengar, seperti sebuah pengumuman. Ia meletakkan lembaran proposal dari Kopkar Sejahtera itu kembali ke atas meja dengan sangat perlahan, seolah itu adalah benda suci yang rapuh. Tatapan matanya yang biasanya sedingin es, kini menunjukkan berbagai emosi yang berkecamuk, keterkejutan, kekaguman, dan yang paling utama, sebuah kesadaran yang menamparnya dengan keras. Selama ini, ia memimpin dari menara gadingnya, memandang pasar hanya sebagai angka dan grafik. Hari ini, seorang sales junior telah membawakannya sebuah realita yang jauh lebih hidup dan bernyawa. Ia bangkit dari kursinya. Sebuah gerakan yang membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Ia berjalan mendekati Alam, dan di hadapan seluruh jajaran manajernya, ia melakukan sesuatu yang tak pernah seorang pun bayangkan akan ia lakukan. Ia sedikit menundukkan kepalanya. Alam Maulana, ucapnya, suaranya kini tidak lagi dingin, melainkan syarat dengan rasa hormat yang tulus. Saya minta maaf. Saya telah meremehkan Anda. Saya telah menghina kerja keras Anda. Saya salah. Pengakuan itu, permintaan maaf itu, lebih menggemparkan daripada kontrak miliaran yang tergeletak di meja. Gunawan menatapnya dengan tidak percaya. Kemudian, tatapan Arima beralih pada Gunawan. Kehangatan di matanya seketika lenyap, digantikan oleh kilat amarah yang dingin. Dan Anda, Gunawan, desisnya. Saya sudah tahu semuanya. Bukan hanya tentang kegagalan strategi Anda, tapi juga tentang upaya sabotase Anda dengan membekukan stok untuk proyek ini. Anda tidak hanya inkompeten, tapi Anda juga telah menjadi racun bagi perusahaan ini. Tolong kosongkan ruangan Anda sebelum jam makan siang. Anda dipecat. Gunawan terhuyung di kursinya seolah baru saja dihantam pukulan tak terlihat. Karirnya yang ia bangun dengan jilatan dan intrik, hancur lebur dalam sekejap. Arima kembali menatap Alam. Saya pernah menjanjikan Anda posisi manajer jika Anda berhasil. Tapi hasil yang Anda bawa hari ini jauh melampaui kapasitas seorang manajer. Anda tidak hanya menjual produk, Anda membuka sebuah pasar baru, sebuah dunia baru bagi perusahaan ini. Ia kembali ke kursinya dan menatap seluruh dewan rapat. Oleh karena itu, saya umumkan. Saya tidak akan mempromosikan Alam Maulana menjadi manajer. Alam sempat merasakan jantungnya mencelos, namun Arima melanjutkan. Saya akan mengangkatnya menjadi kepala divisi pengembangan pasar komunitas PT Adijaya Pangan. Sebuah divisi baru yang akan ia bangun dari nol, dengan wewenang penuh untuk menerapkan metodenya secara nasional. Ia akan melapor langsung kepada saya. Sebuah promosi yang melompati beberapa level. Sebuah pernyataan kepercayaan yang mutlak. Alam hanya bisa mengangguk, terlalu terharu untuk bisa berkata-kata. Dengan rendah hati ia hanya berucap, "Terima kasih, Bu. Ini bukan keberhasilan saya sendiri. Ini adalah keberhasilan